Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi PS kelas 8 bab 4, yaitu tentang pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Materi pertama akan kita mulai dengan proses penguasaan Indonesia. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang menduduki kota minyak Balikpapan pada tanggal 24 Januari. Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari 1942. Kemudian, Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 1 Maret 1942. Setelah melakukan berbagai pertempuran, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Surat perjanjian serah terima kedua belah pihak ditandatangani oleh Letnan Jenderal Terpoorten, Panglima Angkatan Perang Belanda, dan diserahkan kepada Letnan Jenderal Imamura, pimpinan pasukan Jepang. Sejak saat itu, seluruh Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Selanjutnya, kebijakan pemerintah militer Jepang. Pada saat kependudukannya di Indonesia, Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, yaitu pemerintahan Angkatan Darat untuk Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi, kemudian pemerintahan Angkatan Darat untuk Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta, yang terakhir pemerintahan Angkatan Laut untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar. Program yang paling mendesak bagi Jepang adalah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada di Indonesia untuk tujuan perang. Beberapa kebijakan tersebut antara lain membentuk organisasi-organisasi sosial seperti Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Kemudian, pembentukan organisasi semi-militer seperti Seinendan, Fujinkan, Keibodan, Heiho, dan Pembela Tanah Air atau biasa dikenal dengan PETA. Pengerahan Romusha dan eksploitasi kekayaan alam. Selanjutnya tentang sikap kaum pergerakan. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggapi kebijakan Jepang tersebut. Propaganda Jepang sama sekali tidak mempengaruhi para tokoh perjuangan untuk percaya begitu saja. Bagaimanapun, mereka sadar bahwa Jepang adalah penjajah. Beberapa bentuk perjuangan pada masa Jepang adalah memanfaatkan organisasi bentukan Jepang, gerakan bawah tanah, dan perlawanan bersenjata. Selanjutnya, kita akan membahas mulai dari perlawanan bersenjata untuk melawan Jepang. Beberapa perlawanan bersenjata untuk melawan Jepang yang dilakukan oleh pahlawan Indonesia antara lain perlawanan rakyat Aceh, perlawanan Singaparna Jawa Barat, perlawanan Indramayu Jawa Barat, dan perlawanan Peta di Blitar, Jawa Timur. Untuk ini kita bahas satu persatu. Perlawanan rakyat Aceh dilakukan oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama di Cotpling, Aceh, menentang peraturan-peraturan Jepang. Pada tanggal 10 November 1942, ia melakukan perlawanan. Dalam perlawanan tersebut, ia tertangkap dan ditembak mati. Selanjutnya, perlawanan Singaparna yang dipelopori oleh Kiai Haji Zainal Mustafa yang menentang Seikere, yakni menghormati Kaisar Jepang. Pada tanggal 24 Februari 1944, meletus perlawanan terhadap tentara Jepang. Kiai Haji Zainal Mustafa dan beberapa pengikutnya ditangkap oleh Jepang, lalu dihukum mati. Selanjutnya, pada bulan Juli 1944, rakyat Loh Banner dan Sindang di Indramayu memberontak terhadap Jepang. Para petani dipimpin oleh Haji Madrian menolak pungutan padi yang terlalu tinggi. Akan tetapi, pada akhirnya perlawanan mereka dipadamkan oleh Jepang. Selanjutnya, perlawanan Peta merupakan perlawanan terbesar yang dilakukan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Supriyadi, seorang Sodansho, yaitu komandan Peleton. Peta tanggal 14 Februari 1945
melakukan perlawanan yang kemudian dipadamkan Jepang karena persiapan Supriyadi dan kawan-kawan kurang matang. Para pejuang peta yang berhasil ditangkap kemudian diadili di Mahkamah Militer di Jakarta. Beberapa di antaranya dihukum mati, seperti Dr. Ismail, Muradi, Suparyono, Halir Mangkudijaya, Sunanto, dan Sudarmo. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.